Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada acara hari ini, sebelum acara kita mulai, ada baiknya kita baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah, acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ziniyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil dan yasin yang akan dipimpin oleh Ustaz Ahlal Zamil, Ustaz Ahmad Muzamil. Silakan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga berlawan al-awliya wa mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin wa al-a'immati mujtahidin wa ulama al-'amilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Muhammadin wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdul Abbas al-Habib wa Rahman al-Abbas wa syuhada billahi wa rasulullah Sayyidina Abu Irsyad wa Jilbad wa Bilad al-Habib Abdullah bin al-Haddad wa usulihim wa summa ila ruh khususan Habib Taufiq bin Abdullah bin Ahmad Sigab wa summa ila ruh Habib Abdullah bin Ahmad Sigab wa summa ila ruh Habib Ahmad bin Abdullah bin Musa Sigab wa ila ruh Anisa bin Ibulan wa ila ruh Musin bin Taufiq bin Abdullah Sigab wa summa ila ruh Habib Muhammad Zaid bin Abdullah Sigab wa summa ila ruh Habib Muhammad Mashhur wa summa ila ruh Habib Husain Al-Qad wa ila ruh Syarifah Rakawan binti Abdullah Sigab wa summa ila ruh Syarifah Lubnah binti Abdullah Sigab wa summa ila ruh Syarifah Rubiyah binti Ahmad Sigab wa summa ila ruh Sulaiman Rusdibran wa summa ila ruh Aisyah bin Abdul Qadir bin Muhdar Al-Badri wa summa ila ruh Syarifah Ruqayyah binti Ahmad Sigab wa summa ila ruh Sulaiman Rusdibran wa summa ila ruh Amirah Rahmanah wa summa ila ruh Gunawan Jibran wa summa ila ruh Ahmad Jibran wa summa ila ruh Jadaliyah Jibran wa summa ila ruh Zainab Jibran wa summa ila ruh Asma Jibran wa ila ruh Anwar Jibran wa summa ila ruh Abdullah bin Sigab bin Muhammad Al-Idrus wa summa ila ruh Anis Jibran wa summa ila ruh Habib Muhsin Al-Hadar wa summa ila ruh Syarifah Hadijah Sigab wa summa ila ruh Habib Salim bin Muhsin Al-Hadar wa usulihim wa furu'ihim wa ja'alahum min ibadikal maqburin summa ila ruhi walidina wa amma syaikhina wa mu'allimina wa ustazina wa ghairuhu fi'alina ajma'in wa summa ila ruhi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'uhum bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim lidunzira qauman ma lahum
فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء بأقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردون الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون حين ندخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدهم من ظل من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنا لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلون من ثمره وما عملت أيديهم ولا يشعرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز
لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا ما يشاء الله لكم إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخرجون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فهل تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ركبتهم واصطفوا قليلا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه بالخلق ولا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحيى القوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وما يشتهون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند مهزمون فما يكن تقولهم إلا نحن يسألون ولا يعلمون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهي رميم قل يحييها التي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim al-'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarfa al-ardha wa man 'alayha wa ila akhiril warithin. Allahumma nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa badanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla shay'in a'taytana. Allahumma احفظنا وإياهم بكنفك وأمانك ومنك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنك وبعين وذباب من الشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بالتقوى والاستقامة والمجيبة ندامتها والموئلة السميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمالا متقاتلا ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل عاقبة قبل الفرض ما قرناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وسبحانه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية منا واسعة ورحمة من مواهب فضلك ناصرة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نعمها ونقدم إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المرحوم سلطان حبيب توفيق بن عبد الله بن أحمد الصداق وثم إلى أرواح عبد الله بن أحمد الصداق حبيب أحمد بن عبد الله بن محسن الصداق Anisa binti Fulan Husin bin Taufik bin Abdullah Sadaq وثم إلى أرواح Muhammad Zaki bin Abdullah Sadaq Habib Muhammad Mashhur Al-Musin Al-Qab وثم إلى أرواح Syarifah Ragawan binti Abdullah Sadaq Syarifah Ragawan binti Abdullah Sadaq Syarifah Ragaya binti Ahmad As-Sadaq ثم إلى أرواح Sulaiman Ros Gibran Amira Rahmola ثم إلى أرواح Nawal Gibran Ahmad Gibran Badriyah Gibran Zainab Gibran Asma Gibran Anwar Gibran ثم إلى Abdullah bin Segaf bin Muhammad Al-Idrus ثم إلى Nisa Gibran Muhsin Habib Muhsin Al-Hadar ثم إلى Syarifah Hadijah Sadaq ثم إلى Habib Salim bin Muhsin Al-Hadar وأصولهم وفروعهم وجعلهم من ذلك المغفورين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم حجابا لهم من النار وفداء لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف واجعل الجنة مثواهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعليهم وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة بالعلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالشر Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Muzamil yang telah memimpin tahlil Yasin. Semoga apa yang kita bacakan tadi dikabulkan oleh Allah SWT. Sebelum kita berlanjut ke Mau'izah Hasanah, ada baiknya kita dengarkan sambutan dari perwakilan keluarga besar almarhum Al-Habib Taufik Muhammad Sedap yang akan dipimpin oleh Al-Habib Ahmad bin Abdul Asgaf. Kepada Al-Ahmad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustaz, hadirin yang semua dimuliakan oleh Allah SWT. Kami, saya sebagai keluarga Abdullah bin Ahmad Sedap mengucapkan banyak terima kasih yang semoga semua diluangkan baik langkah, waktu dan semuanya bisa mendapatkan ridha dan rahmat Allah. Pada saat Rasulullah mendengar suara gemuruh yang diabadikan dalam Al-Quran, walladzina yahmiluna al-arsh, suara gemuruh para malaikat bergemuruh memikul arsy Allah dan memohonkan ampun untuk orang-orang beriman. Kriteria orang-orang beriman yang dimohonkan ampun itu diabadikan Allah yang sifatnya walladzina ma'amallahu bihi salat wa yashruna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Mereka yang senang bersilaturahmi, mendirikan sholat, bersilaturahmi karena Allah. Maka kita yang hadir di sini perbaiki hati kita, kita lakukan hadir sampai pulang kita nanti semata-mata karena Allah, berharap ridho Allah, bukan satu lagi dosanya yang seluruh dosa kita diampuni. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, seluruh dosanya Allah jadi. Nah, bukan itu saja, Allah menyiapkan seremoni penyambutan untuk orang-orang beriman yang sudah bersilaturahmi. Para malaikat, kalau kita katakan semacam pagar air, membuat seremoni penyambutan. Kata-kata penyambutan itu juga diabadikan dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu selamatlah kalian dahulu orang-orang yang sabar. Kenapa ada kata sabar? Di dalam silaturahmi ini kita mengucapkan kalimat-kalimat yang disuruh sama Allah, qaulan sadida, seperti ini, baca tahlil, bicara agama. Karena tidak ada hari raya yang lebih besar selain wafat dalam keadaan beriman. Itulah hari raya kita. Habib Taufik bin Abdullah bin Ahmad, saya punya kakak, itu orang yang insya Allah beliau, saya tahu persis sifatnya. Beliau senang punya kepedulian kepada manusia. Sifat kepedulian adalah sifat para anbiya alaihissalam. Bukan minta berhikmat,
tapi senang berkhidmat. Beliau punya sifat. Dan saya bersyukur dengan doanya semua yang hadis ini mudah-mudahan semua akan mengalir kepada beliau juga dan akan berbalik juga untuk diri kita sendiri. Maka camkanlah setelah pulang dari sini kita bawa yang terbaik apa yang kita dapatkan di majelis ini, di perkumpulan tahlim ini, yaitu kasih sayang. Islam itu agama kasih sayang, agama pemaaf, dan agama kedamaian. Bukan agama kebencian, bukan agama dendam, bukan. Islam adalah agama yang menanamkan akhlak. Bagaimana kita ini akhlak mencintai siapapun dia, sekalipun dia non muslim, dia adalah saudara kita sama manusia. Amin. Tapi kalau mungkin saudara seiman, maka kita pulang dari sini, insya Allah langkah kita selain digugurkan dosa dinaikkan derajat. Dan nanti mungkin ada 100 hari kita datang lagi, kita niatkan, dan di rumah kita doakan keluarga kita termasuk Habib Taufik yang sudah meninggal ini untuk selalu mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Saya tidak panjang lebar. Yang terakhir adalah kita setiap kehilangan ditinggal oleh anggota keluarga kita harus ridho. Karena Allah sendiri sudah katakan di dalam Al-Quran, "Qul kana baukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun wa tijaratun tahshawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiya Allahu bi amrihi wallahu la yahdi qaumal fasiqin." Andai kata orang tua kamu, saudara kamu, istri kamu, anak kamu, tempat tinggal yang kamu sukai, perjagaan yang kamu khawatir kemudian kau lebih cintai daripada mencintai Allah, tunggu sampai kamu datangkan satu keputusan. Artinya kita harus sadar, siapapun apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Istri kita apa saja mau diambil Allah, kita harus itu. Harta juga, pekerjaan, semua ada. Kita boleh mencintai, tapi tidak boleh mengatakan cinta kita kepada Allah dan Rasul Nabi Muhammad. Dan jihad di jalan Allah, jihadnya kita adalah jihadul akbar, jihad yang paling besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Semoga kita sadar sekarang bahwa kita mencintai orang tua, saudara, anak, pekerjaan semua adalah karena Allah dengan cara yang ditujukan oleh Rasulullah. Itulah bagian daripada jihad kita, memerangi hawa nafsu. Sehingga kita kalau tidak bertobat, sehingga kita tidak ridho anggota keluarga kita diambil oleh Allah, Allah sudah ancam kita, kalian adalah orang yang fasik, dosa. Tapi saya yakin keluarga almarhum kakak saya ini semua adalah orang-orang yang ridho. Ayahnya sudah kembali dalam keadaan husnul khotimah. Sekian sambutan dari saya. Mudah-mudahan semua ada baiknya datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada Pak Mantan Luaskan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mau'izah hasanah sekaligus menahi talqin dan doa untuk yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Ahmad Zajuli dari Cawang. Kami tunggu kepada Kiai Haji Ahmad Zajuli dari Cawang, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahatan li'ibadihi al-mu'minina as-salihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matat nu adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bil khusus para habaib zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama kita hormati dan wajib kita muliakan, bil khusus
orang tua kita yang baru saja menyampaikan kalimat terakhir kata sambutannya, guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Ahmad As-Sagab. Teriring doa semoga beliau Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Bungina tercinta, orang tua kita Ibunda Umi Erna Sulaiman Gibran, yaitu istri dari almarhum, pun kita doakan semoga beliau Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga anak almarhum Habib Taufik, yaitu putra-putra beliau, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, diantaranya Al-Habib Ahmad bin Taufik As-Sagab, Al-Habib Ali bin Taufik As-Sagab, Al-Habib Fikri bin Taufik As-Sagab, dan para habaib lainnya yang mohon maaf apabila tidak sebutkan namanya satu persatu. Juga hadir sudah punya saudara akhirnya Al-Mukarram Ustaz Al-Hazami, dan para jamaah sekalian, para santri yang teriring doa semoga kita yang hadir Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, istiqamah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat yang istiqamah dengan syariat beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat Sayyidul Ayyam di bulan Sya'ban, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah setelah bulan Rajab. Kita hadir dalam rangka zikrullah, dalam rangka mengenang 40 hari wafatnya almarhum orang tua kita rahmatul abrar al-maghfurlah, yaitu Al-Habib Taufik bin Abdullah bin Ahmad As-Sagab. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita sore hari ini dengan wasilah barakah pembacaan surah Yasin, zikir dan lain sebagainya, kita yakin husnudzan kepada Allah, almarhum dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, dan juga mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang ini boleh dikatakan mendadak. Putra beliau akhirnya Al-Habib Ali ngabarin anak, abah udah kagak ada. Emang lama saya tidak komunikasi dengan beliau. Kalau dikatakan tadi oleh orang tua kita Habib Ahmad bahwa almarhum orang yang peduli, itu memang benar. Kenapa? Makanya saya bilang Habib Ali, Bib, aneh 40 hari insya Allah hadir. Ya, insya Allah aneh hadir. Aneh akan sempatkan hadir. Kenapa? Karena aneh teringat beliau ketika masih hidupnya di Jawa. Almarhum itu luar biasa. Bukan saja almarhum, bahkan istri dan putra-putra beliau. Saya cukup lama bertetangga dengan almarhum, sehingga saya dekat dengan putra-putra beliau. Baik saya rumah saya pribadi atau rumah mertua saya yang rumahnya gak jauh dari rumah almarhum. Dan yang ketiga, saya katakan almarhum meninggal, abah mertua saya tuh kaget. Dan dia teringat karena memang almarhum beliau begitu dekat dengan saya punya abah dan juga saya punya abah mertua. Bahkan ketika abah saya sedang berjuang membangun masjid di daerah Jawa, abah saya almarhum sering datang ke rumah almarhum Habib Abdullah Taufik dan sering curhat, sering ngobrol. Dan beliau almarhum adalah tidak sedikit memberikan satu motivasi, memberikan sugesti, memberikan rangsangan untuk terus berjuang membangun itu masjid apapun yang terjadi, fitnah kanan fitnah kiri, itu hal yang biasa, itu almarhum katakan. Dan tidak sampai situ saudara, beliau biasa saja segera memberikan motivasi. Beliau pun temannya banyak, saudara-saudara beliau abah yang banyak, abah saya dikenalin. Yang kira-kira dermawan dia punya saudara, yang kira-kira dermawan dia punya teman, itu dikenalin sama abah almarhum. Tujuannya apa? Diajak ngomong itu temannya, diajak ngomong dia saudaranya. Tujuannya apa? Biar tuh saudaranya keluar duit untuk sedekah dalam masjid, dan itu pun alhamdulillah tidak sedikit. Memang kepeduliannya luar biasa.
Khairnas apa yang anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat buat manusia lainnya. Enggak sampai situ saudara. Makanya tadi ahli berpikir ngomong, ingat saja waktu banjir. Ini saya nikah saudara. Itu yang bikin semua perlengkapan rumah di dalam kamar saya, Umi Erna. Makanya saya teringat saya punya almarhum abah. Kalau orang berbuat baik sama saya, kebaikan mereka tidak pernah saya lupakan. Insya Allah ila yaumil qiyamah. Termasuk abah almarhum Habib Taufik, kebaikan setiap saya sebutkan itu pahalanya sampai ke beliau di alam barzahnya. Itu hadirin, saya ketika nikah itu semua slayer, ya, juga spray, sampai tempat tisu, tempat sampah, semuanya itu bikin Umi abah. Dan saya yakin Umi itu gak akan bisa berbuat, Umi itu gak akan bisa bekerja tanpa izin dari suaminya. Betul? Ya mungkin. Tapi kenapa kok Umi setiap hari sampai saya bilang itu 1% Umi gak nerima uang dari saya. Cuma dibilang, ingat banget tuh, udah Uri lo beliin aja bahannya, lo beliin pernik-perniknya, ntar gue yang bikinin. Gitu. Makanya saya sering ke rumah beliau, ya, ngelihat malam-malam Umi lagi bikin, abah lagi ada di ruang tamu bisa ngobrol sama abah almarhum. Istri saya bantuin Umi di saat di belakang, di ruang tamu lagi bikin pernik-pernik. Itu terus sampai terbayang teman, bagaimana kemudian beliau, rumah mertua saya di bawah banjir, almarhum rumahnya di atas. Ketika dipanggil tuh kalau ada daripada saya punya mertua, kenapa? Disuruh singgah di tempat beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Diajak tuh, disuruh singgah, ngungsi di tempat beliau. Padahal beliau pun di bawahnya banjir, videonya. Banjir juga di bawahnya. Tapi karena dia tingkat di atas, tuh banjir juga. Inilah berguru mahasina mautakum. Lihatlah, ingat-ingatlah kebaikan orang yang telah berpulang ke rahmat. Ini hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai semalam saya ceramah di rumah Umi saya di Kebun Baru, tempat penutupan tahun pengajian yang dipimpin oleh saya punya ibu. Emang ibu saya itu kalau ada acara-acara selalu saya ditelepon, Ahmad ada acaranya. Walaupun saya ada acara saya sempatkan ke rumah Umi saya. Nah memang keterangan tawakuf, ya udah saya datang. Umi saya nggak ngomong sampai ceramah, tapi selesai acara dipanggil Ahmad, ada Ahmad datang nggak Ahmad? Datang, kenapa Bu? Ahmad suruh ngomong dia. Setelah saya ngomong selesai, saya izin, Bu, besok insya Allah Ahmad mau hadir 40 hari abad Taufik As-Sadar yang Umi datang. Ya Allah, Mat tuh baik banget sama Ahmad lu. Spontanitas keluar dari lisan ibu saya ketika saya mau hadir di tempat 80 hari almarhum al-mafrah abad Taufik. Ibu saya langsung mengatakan, ya Allah Ahmad itu baik banget sama Ahmad lu. Karena memang ibu saya tidak tahu perjuangan beliau ketika almarhum abah sahabatnya abah, bagaimana berjuangnya untuk mendirikan dan membangun masjid dekat rumah. Inilah hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ini tanpa dukungan keluarga, tanpa dukungan anak-anak mereka yang saleh dan saleh, yang saleh, semua yang saleh, itu luar biasa. Abah itu dicabut juga terbaik ngomong, tapi hadirin selalu memberikan motivasi. Terakhir sebelum beliau meninggal, suka ngeliat status saya ceramah ke sana kemari, ngisi acara ke sana kemari. Beliau selalu mengatakan, Ahmad, Ustaz, Abah itu senang banget deh ngeliat itu sekarang. Abah itu girang, gembira ngeliat lo sekarang deh. Kata saya cuma bilang sama almarhum ketika almarhum memberikan komentar, Abah doain Ahmad, doain saya biar saya tetap istiqomah seperti ini Abah. Iya, terus dia doain selalu. Kalau ada hal-hal yang kira-kira enggak berkenan, yang kira-kira akan menjuruskan saya untuk berpaling daripada niat dakwah dan saya mengajar dan sebagainya, dimasukkan nama dia video-video itu. Sipulan itu dikirimin nih Ahmad, kalau bisa antum gaya kayak gini, niatkan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akidah kita dijual dengan asal ini. Cuma saya bilang lagi, iya Mbak, makasih Abah udah ingetin, doain Abah biar saya istiqomah. Itu yang terus saya minta doa. Makanya saudara ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ini suatu iktibar pelajaran buat kita. Ayo kita tanamkan kebaikan dimanapun kita berada. Kita ini semua bakal mati, betul?
Kita ini semua bakal mati. Suatu ulama mengatakan fatazawwad bin taqwa fa innaka la tadri idza hana al-lailu hal ta'ishu ila fajri wa kam min sahihin qad mata bi ghairi allati. Berbekallah kalian dengan takwa kepada Allah. Kenapa? Fa innaka la tadri idza hana al-lailu hal ta'ishu ila fajri. Kalian tidak pernah ada yang tahu kalau sore hari ini kita masih bisa bernapas, kalau hari ini kita masih bisa hidup, hal ta'ishu ila fajri. Apakah besok kita jamin masih bisa hidup? Benar. Wa kam min sahihin qad mata bila illatin. Betapa banyak orang yang sehat maafnya meninggal tanpa sebab. Benar. Banyak saudara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang gak sakit lagi. Kalau Abah almarhum almarhumlah Abah bin Taufik memang dalam keadaan kurang sehat. Bahkan ketika terakhir beliau ke Cawang ketemu saya, Abah lagi aku lagi kagak badannya disakit. Itu beliau waktu taziah di Cawang sahabat beliau. Dan saudara yang juga saya tidak lupakan kebaikan almarhum. Saya ngajar kurang lebih hampir 23 tahun sampai saat ini, itu wasilah almarhum. Saya ngajar Pak di Pondok Kelapa, tinggal di Cawang. Kebetulan beliau punya teman daerah Pondok Kelapa, itu Haji Yusran. Yusran orang Aceh, istrinya orang Padang, putrinya namanya Cutari. Habib Ali, saya temannya ada salah temannya di sana. Ya, beliau katakan, Mak, lo mau ngajar apa kagak? Mau Mbak, kenapa? No, di Pondok Kelapa, ntar tahun 12 itu yang punya Cutari namanya. Terus saya nggak tahu. Baik Mbak, insya Allah pengen deh. Coba lu lamarin sana. Tapi hafiz Al-Quran. Saat itu saya nggak hafiz Quran Pak. Saya nggak hafal. Ya, juz 30 ini kayak mulu. Nggak, tapi bismillah. Ya udah Mbak, terus saya ke sana. Dengan asbab perantara wasilah beliau, sampai saat ini saya masih tetap ngajar di Pondok Kelapa. Itu beliau masih ngajar dari Cawang ke Pondok Kelapa, hadirin. Itu tanpa wasilah beliau dan juga sahabatnya, yaitu almarhum Bapak Slamet yang meninggal, beliau hadir ke Cawang dalam keadaan kurang sehat karena kecintaan beliau dengan sahabatnya. Itu mungkin Allah alam saja belum tentu ngajar di Pondok Kelapa. Itu dengan asbab almarhum. Setelah saya bilang Pak ngajar bagus, saya cakap alhamdulillah bisa ngajar di sana. Itulah uzkuru mahasina mautakum. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tidak pernah tahu kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, janganlah kita anggap remeh hal tersebut. Kenapa? Semampu kita lakukan kebaikan dimanapun kita berada, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar. Kita sering bagaimana seorang ulama pengarang kitab Imam Ghazali Basatir Ikhlas itu lagi ngarang kitab, ada lalat nemplok di pulpennya, dia nggak terusin nulisnya. Kenapa? Karena takut mengganggu lalat yang sedang nemplok. Itulah rahmatnya, kasih sayangnya kita terhadap makhluk. Bagaimana Umar bin Khattab dalam kitab Mawaidul Usfariyah dikatakan ketika ada anak kecil main burung tersebut tersiksa, pada akhirnya Pak, sama Umar bin Khattab itu burung dibebaskan, dibayar anak kecil supaya burung itu dilepaskan. Akhirnya Pak, dengan izin Allah burung itu terbang dan berdoa, ya Allah masukkan Umar ke dalam surgamu. Kita nggak tahu itu binatang, hewan, apalagi dengan manusia, dengan saudara, dengan tetangga. Inilah hadirin itibar pelajaran bagi kita. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah bukti anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Saya kalau masalah anak, saya terpercis beliau cinta banget sama orang tuanya, cinta banget sama uminya. Ya, makanya ketika abahnya kagak ada, alhamdulillah kerabat beliau masih ada satu, yaitu sahabat umi kita Habib Salim Asy-Syadzili di Yaman, di Hadramaut. Ketika ada seorang murid santri, beliau hadir datang, Habib doakan anak. Habib Salim Asy-Syadzili berbalik bertanya, masihkah kau punya orang tua? Na'am Habib, orang tua saya masih ada. Kata Habib Salim, apa? Kembali ke rumahmu, minta doa kepada kedua orang tua. Nih anak-anak, minta doa kepada orang tua. Apa kata Habib Salim mengatakan? Doa orang tuamu lebih afdal daripada doa 70 wali kutub. Masya Allah.
serta doa satu hari kutubnya makbul. Ini 70 doa orang tua kita, doa emak kita, doa abah kita, doa orang tua kita yang setiap hari kita bisa memandang wajahnya, yang setiap hari kita bisa cium tangan orang tua kita. Oh, saat kita bekerja, saat kita berjalan, setiap kita punya permasalahan, sebelum kita pergi kemana-mana, oh, keramat kita ada di rumah saudara. Minta doa mediator, minta doa. Saya Pak Tahadus bin Nikmat. Suatu ketika saya ceramah. Saya ceramah, abad masih di atas panggung, saya Habib Ahmad. Masih depan ada seorang Habaib Taha Al-Habsyi. Beliau menghampiri saya, Ustaz masih punya orang tua. Nah, Habib, Bobi maju, duit saya masih ada. Abah yang nggak ada. Apa beliau? Kopi saya dibuka, beliau cium sampai tadi. Beliau katakan apa hal ini? Ustaz, jadikan orang tuamu raja, kau akan dijadikan raja oleh Allah. Maknanya apa? Muliakan orang tuamu, kau akan dimuliakan oleh Allah. Bahagiakan orang tuamu, kau akan dibahagiakan oleh Allah. Gembirakan orang tuamu, kau akan digembirakan oleh Allah. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua kita, murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahih meratib, beliau katakan, karena yajibu alal insani ayyabirra walidayhi fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu ayyabirrahuma ba'da wafatihima. Habib Abdullah tentang orang tua beliau garis bawahi apa saudara? Sebagaimana kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, maka siokianya kewajiban itu pun akan kembali kepada anak tersebut ketika orang tuanya sudah tidak ada. Dengan apa? Bil istighfar, bil doa, wa tasaddaq anhuma. Kayak sekali putra-putra beliau mengundang kita, mengajak kita untuk hadir ke sini, untuk membacakan surah Yasin, untuk berdoa, dan ke semua hadiyatan minna wa asfilah, sebagai hadiah, sebagai wasilah yang semuanya pahalanya khususnya diberikan buat almarhum al-maghfirlah orang tua kita Al-Habib Taufik bin Abdullah bin Ahmad As-Segaf. Alhamdulillah. Yakin gak doa kita terima saudara? Yakin gak? Yakin. Banyak hadis-hadis Nabi yang berkenaan tentang masalah itu. Al-Habib Abu Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitab karangan beliau Tahqiqul Amal Fima Yanfa'ul Mayyit Minal A'mal, beliau pernah menukil hadis Rasul ketika sahabat datang di depan Nabi. Sahabat tersebut ingin mengembirakan hati orang tuanya. Itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ummi matat." "Ya Rasul, ibuku sudah meninggal dunia." Fayanfa'uha in tasaddaqtu anha, apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah? Lihat pahalanya buat ibu saya yang meninggal dunia. Rasul dengan tersenyum beliau menjawab, "Na'am, iya, apapun yang kau sedekahkan, lihat pahalanya buat ibumu, maka pahala itu akan sampai kepada ibumu." Alhamdulillah. Sampai suatu riwayat yang lain mengatakan ada seorang sahabat begitu cinta kepada kedua orang tuanya yang telah berpulang ke rahmatullah, sampai beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya pohon kurma, saya punya kebun kurma, saya hadiahkan itu kebun kurma buat dakwahmu ya Rasul. Saya niatkan pahala daripada itu semuanya buat orang tua kami, ibu kami yang telah berpulang ke rahmatullah." Sallallahu alaihi Muhammad. Inilah kecintaan kita kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini termasuk jadi anak yang saleh dan salehah. Jangan pernah kita lupakan orang tua kita, baik yang masih ada apapun yang telah berpulang ke rahmatullah. Ya, pengorbanan yang kita lakukan, apapun yang telah kita berikan buat orang tua kita, itu belum cukup untuk membalas, belum cukup untuk memberikan bagaimana besar jasa pengorbanan yang orang tua telah berikan kepada kita. Benar? Enggak cukup. Jadi mari kita semaksimal mungkin gembirakan hati orang tua kita, senangkan hati orang tua kita, bahagiakan orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan
ya putra-putra mantu cucu beliau almarhum al-Qafil Ahmad Abrah Al-Habib Taufik As-Sagaf, mudah-mudahan istri beliau juga mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan kita selalu ingat kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, terus kita menjaga orang tua kita yang masih ada, kita mencintai orang tua kita, menyayangi orang tua kita, mengasihi orang tua kita, dan mudah-mudahan dengan asbab itu semuanya Allah akan memberkahi kita, memberkahi hidup kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi rezeki kita, dan dengan asbab keberkahan dan keridhaan Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadirin, ini saja